Agama merupakan kebutuhan dasar manusia, selain sandang, pangan, dan papan. Karena agama merupakan sarana untuk pembelaan diri atas segala kekacauan hidup manusia. Hampir semua masyarakat memiliki agama. Akan tetapi di sisi lain banyak ditemui dalam catatan sejarah konflik yang terjadi akibat keangkuhan manusia, yang seringkali membawa agama sebagai kepentingan pribadi, kelompok, ataupun golongan. Di satu sisi, agama dipandang sebagai sumber moral dan nilai, sedangkan di sisi lain, agama dianggap sebagai sumber konflik. Agama pada suatu waktu menyatakan perdamaian, jalan menuju keselamatan, persatuan, dan persaudaraan. Namun, pada waktu yang lain menampakkan dirinya sebagai sesuatu yang dianggap sensitif dan menyebarkan konflik. Bahkan tak jarang, seperti dicatat dalam sejarah, menimbulkan adanya peperangan. Banyak diindikasikan bahwa terjadinya konflik yang berada di masyarakat berawal dari manusia. Nah, dapat kita tegaskan permasalahan itu ada berdasarkan dari ulah tangan manusia. Itu berarti salah satu faktor terjadinya konflik berkaitan dengan penganut agamanya, bukan dari agamanya. Penganut suatu agama adalah manusia, dan manusia merupakan bagian dari masyarakat. Berarti, masyarakat akan menjadi lahan terjadinya konflik. Pembahasan mengenai agama menjadi salah satu faktor terjadinya konflik memang bermulai dari pemahaman terhadap ajaran agama mereka. Karena keyakinan akan melahirkan bentuk perbuatan baik dan buruk, melalui rangkaian suatu proses dalam memahami dan mempelajari ajaran agama yang mereka yakini. Oleh karena itu, setiap penganut memiliki perbedaan dalam menginterpretasikan pemahaman agamanya sesuai dengan kemampuan masing-masing. Sehingga akibatnya dari perbedaan pemahaman tersebut dapat menimbulkan akar konflik yang terjadi di masyarakat, yang tidak bisa kita hindarkan. Dari situlah mengapa agama memiliki potensi yang melahirkan berbagai bentuk konflik seperti intoleran yang diakibatkan oleh perbedaan pemahaman terhadap ajaran agama. Misalkan menurutku, semua ajaran agama itu sama-sama mengajarkan kebaikan dan mencari keselamatan pada Sang Pencipta. Ya, memang betul ada beberapa perbedaan dalam pelaksanaannya, tapi intinya sama. Namun, ada juga pada ajaran lain beranggapan bahwa agama itu tidak sama. Kalau ada yang mengatakan agama itu sama, maka itu adalah sebuah kesesatan. Karena hal seperti itu mungkin saja menjadi pemicu suatu konflik, apalagi sekarang sudah zaman internet, semua bisa viral dengan kedipan mata. Menurut opiniku, hal yang mungkin saja bisa kita lakukan adalah belajar untuk menerima perbedaan tersebut. Maksudku, boleh mengatakan bahwa itu adalah hal yang salah dalam ajaranmu. Tetapi, janganlah kamu menghakimi bahwa mereka yang mengatakan hal itu adalah kafir, karena mereka tidak sejalan dengan agamamu. Dan kita, sebagai yang dikritik, janganlah kamu tunjukkan emosimu dengan membalas mereka, tetapi anggaplah kamu sedang belajar agama mereka. Atau mungkin hal viral yang belakangan ini terjadi, tentang rendang yang terbuat dari daging babi, karena salah satu cuitan di media sosial yang memberitahukan tentang adanya rumah makan Padang yang menjual olahan non-halal, tetapi dengan bahasa yang kurang mengenakan. Nah, cuitan ini banyak membuat netizen salah kaprah. Maksud dari cuitan ini adalah penggunaan rumah makan Padang, karena rumah makan Padang identik dengan suku Minang, yang sesuai adat sukunya itu adalah ajaran Islam. Tetapi banyak orang yang melenceng dari topik. Tak jarang juga orang menjelekan salah satu agama, karena hal ini bahkan membahas permasalahan yang sudah berlalu, seperti membuat Bali menjadi wisata halal. Hal tersebut kembali diperbincangkan dan membuat kita saling beradu argumen yang kita yakini adalah benar. Pro dan kontra bertemu, maka muncullah konflik baru. Nah, kita sebagai orang awam yang nggak tahu tentang kebudayaan atau suku tertentu atau ajaran agama lain, lebih baik kita mencari tahu terlebih dahulu informasi-informasi tentang hal tersebut, sehingga bisa kita berargumen dan janganlah kamu membalas perlakuan mereka kepadamu. Jangan kamu mengadu dombakan agama lain karena situasi seperti ini. Nah, kalau kita lihat pengertian toleransi dari Kamus Besar Bahasa Indonesia, toleransi dalam kamus itu kita memaklumi adanya perbedaan. Itu adalah toleransi pada level yang pertama. Tapi, toleransi pada level yang kedua tidak hanya memaklumi adanya perbedaan, tetapi bekerja sama dengan perbedaan. Pada level yang ketiga bukan lagi bekerja sama dalam perbedaan, tetapi mendorong adanya perbedaan. Karena Indonesia itu dibangun oleh kebinekaan, kita tidak dibangun oleh persamaan. Aku berharap sekali toleransi itu tetap menjadi ciri khas budaya Indonesia yang bisa dikembangkan terus-menerus oleh masyarakatnya. Seperti yang Gus Dur pernah katakan, agama melarang adanya perpecahan, bukan perbedaan. Jadi,
keagamaan tidak bisa terlepas dari kebangsaan.